Ya oke, jadi kayak gini ya hasil kita lock cell ID speednya jadi lebih stabil karena towernya nggak pindah-pindah atau loncat-loncat guys, mantap betul nih. Selamat datang di Kreatif Channel. Di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara lock cell ID di modem rakitan ya guys ya. Nah di sini saya menggunakan modem dari LT4220 dan juga menggunakan Orbitstar 2. Nah, kenapa saya menggunakan Orbitstar 2? Jadi nanti Orbitstar 2 akan kita fungsikan sebagai modem pembantu. Sebenarnya nggak pakai modem Orbitstar 2 juga udah bisa, tetapi karena kebetulan memang ada dan kayaknya lebih mudah juga. Jadi fungsikanlah aja modem Orbitstar 2 sebagai pembantu nantinya untuk mencari kode tower dan info-info seputar angka yang akan kita lock di modem rakitan kayak gitu guys. Nah tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, ditunggu dulu dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa notifikasi loncengnya. Jadi untuk kartu yang akan kita lock di sini adalah kartu Telkomsel. Nah, kartu Telkomsel saya udah melakukan beberapa uji coba atau survei ya kayak gitu. Dan untuk tower yang paling kencang itu kode PCI-nya 179 dan frekuensinya itu depan 1800. Kalau misalnya depannya 2100 itu kurang maksimal menurutku ya. Jadi nanti saya akan coba lock di frekuensi 1800, kemudian PCI-nya 179. Tetapi di lock 1800 itu enggak cuma 1800 tetapi multi CA. Jadi nanti yang depan frekuensinya itu bakal 1800. Nah, kemudian diikutin mungkin 2100 atau 900 kayak gitu. Jadi yang utama kita lock 1800, PCI-nya 179. Nah, nanti juga saya akan coba tutorialkan untuk kalau misal mau kita lock di 2100-nya gimana. Nah, makanya mungkin video ini agak cukup panjang. Jadi buat teman-teman yang pengen bisa, silakan disimak aja, enjoy aja kayak gitu ya. Saya akan coba jelaskan sedetail mungkin, sebisa mungkin kayak gitu. Nah, jadi untuk tutorial yang pertama kita masukkan kartu Telkomselnya ke modem Orbitstar 2. Nah, setelah kita masukkan, kita nyalakan modemnya. Nah, kemudian kita buka alamat IP-nya di modem Huawei Manager ya guys ya. Nah, kita akan coba lock di 1800 karena kita akan nyari kode-kode yang dibutuhkan untuk lock frekuensi guys kayak gitu. Nah, pertama saya buka aplikasi Huawei Manager dulu guys. Oke, jadi aku buka aplikasi Huawei Manager. Nah, di sini kalau kalian belum tahu cara loginnya dan lain-lain, sebenarnya tutorialnya udah banyak di YouTube, silahkan cari aja. Nah, untuk yang pertama saya akan coba lock di frekuensi 1800 dulu guys. Nah, kita lock di frekuensi 1800. Nah, setelah kita lock di frekuensi 1800, setelah sukses ya guys ya, kita scroll ke bagian bawah, kita lihat di bagian EARFCN ini guys. Nah, kita fokus bagian download ya guys ya, download DL-nya. Itu catat angkanya 1850. Nah, untuk kode tower PCI ini 179. Jadi kode towernya 179, terus EARFCN-nya itu 1850. Nah, jadi udah jelas ya, fungsinya modem Orbitstar 2 itu untuk ngelock, untuk nyari informasi biar gampang kayak gitu. Jadi nanti di modem rakitan tinggal kita eksekusi aja. Nah, apabila nanti kalau kalian mau nyari frekuensi 2100 ya gampang sih, kalian cukup upload di 2100 kayak gini, apply. Nah, nanti dia akan ke 2100 dengan catatan modemnya itu support ya, karena kan ini Orbitstar 2 jadi dia bisa 2100 guys. Bentar, belum sepertinya. Nah, oke, jadi ini udah di lock di 2100 guys. Tapi ini kodenya belum muncul, mungkin agak sedikit ngebug. Tunggu ya. Nah, ini ya. Ini kode towernya itu 179, kemudian di bagian ininya 2100 frekuensinya ya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. EARFCN-nya kita juga berubah lagi guys. Kenapa berubah? Ya karena frekuensinya juga berubah. Jadi tiap frekuensi itu punya kode nomor sendiri-sendiri. Nah, itu yang kita butuhkan, informasi yang akan kita jadikan untuk ngelock frekuensi dan PCI-nya nanti. Nah, kita akan mulai dulu dari frekuensi 1800 dulu ya guys ya. Kita lock di 1800, nanti kita catat. Nah, EARFCN-nya belum nampil, bentar. Kita refresh dulu. Oke. Ini kode towernya 179 ya guys ya. Nah, kemudian frekuensinya 1800.
Kemudian EARFCN-nya 1850 guys, 1850, ingat yang DL atau downloadnya 1850. Oke, kalau udah kayak gitu kita tulis di notepad ya guys ya. Udah menyiapkan catatan untuk ngelognya. Nah, pertama tadi kode tower. Kode towernya tadi itu 179 ya guys ya. Tadi kode towernya itu 179 guys. Nah, kemudian EARFCN-nya itu 1850 ya, kalau nggak salah ya. Ya benar, 1850. Nah, kemudian kalau udah kita dapat informasinya, di sini kan ada kode untuk ngelog. Jadi kita nanti EARFCN-nya taruh di sini, PCI-nya taruh di sini, tetapi nggak langsung ditaruh, tapi kita convert dulu ke hekadesimal. Nah, tapi sebelumnya modemnya akan aku reset dulu. Maksudnya ini kan udah aku log sebelumnya, aku akan reset dulu, jadi dihapus log dulu ya. Aku hapus log dulu, kontrol copy, kemudian aku taruh di sini. Bentar aku refresh. Nah ini ya, ini kalau replay begini berarti udah berhasil dihapus log. Kemudian aku akan restart modemnya guys. Sorry salah. Ya, nah. Kita lagi melakukan restart. Nah ini ya, kampretnya lagi di restart. Jadi di sini interface-nya nggak kedetek karena modemnya lagi reboot kayak gitu. Kita sambil nunggu. Nanti kita akan lanjut ke tahap berikutnya ya. Jadi kode towernya itu 179. Bentar, ini nunggu internet. Kalau nggak ada internet nanti kita nggak bisa eksekusi ya, karena ini toolnya online. Bentar. Oke, jadi udah kedetek ya guys ya. Nah ini aku log di, nah ini ya, kalian bisa lihat ini frekuensinya 2100, tiba-tiba belakangnya nggak ada ya, nggak ada CA nya maksudnya. Nah ini towernya kan 179. Nah kadang kayak gini, kadang, nah ini sekarang yang di depan 1800 ya kan, lihat 1800, tadi 2100. Kenapa bisa begitu? Karena kita nggak log. Kalau kita nanti log, misalnya yang di depan mau 2100, ini bakalnya 2100 terus. Kalau yang di depan 1800, ini bakalnya 1800 terus, dan towernya itu selalu 179. Nah itu yang namanya log cell ID dan log cell frekuensi, log frekuensi maaf. Nah kita langsung aja masuk ke hack to hekadesimal yang ini guys ya, rapid table. Nah, kita copy kode tower dulu guys. Oh, EARFCN-nya dulu. EARFCN-nya itu 1850 guys ya. Kita copy. Kita kembali ke Chrome, kita paste guys. Kita convert. Nah, kita ambil yang dua angka, yang hekdesin 2S complement, yang 4 digit ya guys. Nah, ini kan 073A. Kita copy dulu. Nah, kita taruh di sampingnya, kita paste. Nah, ini sebagai angka. Nah, kemudian yang 179 kita akan convert dulu. 179 kita akan convert di sini. Ctrl V, convert. Nah, ini ketemunya ini. Nah, copy. Kemudian taruh di sini, paste. Nah, ini kita akan balik, guys. Kita akan balik ya. Kita akan balik. Jadi yang di belakang jadikan depan, yang di depan dijadikan belakang, kita pisah dengan koma. Nah, udah ya. Sama, ini juga copy, paste, koma. Ini juga copy, ini paste. Nah kan, yang belakang jadi depan, yang depan jadi belakang. Nah kalau udah, kita copy aja ini. Nah, kita sebagai catatan supaya nanti nggak lupa, log Telkomsel kode 179, maksudnya PCI frekuensi 1800. Nah, untuk kode-kode seperti ini PCI, EARFCN itu tiap tower beda-beda ya. Kalian jangan nyontoh punyaku karena nggak bakalan sama ya. Nah, ini EARFCN-nya dulu guys. Ini copy.
Kemudian kita paste di sini, guys. Nah, kemudian yang ini kode tower yang B300 copy PCI itu ya. Kita paste di sini, guys. Nah, udah oke. Nah, kemudian modemnya juga harus kita aktifkan dulu SL band-nya. Jadi jangan di lock ya. Kita reset mana? Display select band ya. Display select band. Nah, ini semuanya aku buka bandnya, jadi nggak aku lock di frekuensi tertentu, itu nggak. Jadi semua frekuensi aku buka, tapi nanti kita akan coba untuk lock salah satu frekuensinya. Jadi wajib dibuka semuanya bandnya. Kalau belum dibuka ya kalian cukup dieksekusi di bagian reset select band. Nah, nanti kalau udah di restart dulu modemnya. Kalau udah di restart, kalian coba cek kayak punya aku kayak gini ya. Nah, ini ya. Ini SLB-nya LTS semua aku buka. Jadi nggak ada yang aku lock salah satu, nggak. Semua aku buka. Nah, kalau udah kayak gitu berarti kita tinggal lock frekuensinya. Tinggal lock PCI-nya, maaf. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, ini 1800 ya. Ini sebenarnya 1800, cuma dari firmware-nya ngebuk kayaknya. 1900. Nah, ini nanti setelah kita lock dia bakal kayak gitu terus, nggak bakalan 2100 ini bakal di depan, itu enggak, karena yang kita lock 1800. Nanti aku akan tutorialkan yang 2100 nya juga ya. Nah, ini mulai dari 1800 kita copy yang udah tadi siap kayak gini. Sorry, ngopinya yang bener ya, awas ada spasi nanti nggak jadi. Copy ya, kemudian ke attach message, at comment, paste, send comment guys, send comment. Nah, kalau sendnya kayak gini, reply hasilnya kayak gini berarti sukses. Kalau di sini tulisannya error berarti kesalahan. Nah, kalau udah kayak gini kita restart dulu modemnya. Ini sini ada restart modem, at reset. Kalau nggak ada ya kalian bisa kopas. Di sini ada at reset. Nah, kemudian send comment. Nah, ini modemnya lagi restart. Jadi ditunggu sampai modemnya hidup, guys. A few moments later. Oke, jadi ini kayaknya modemnya udah hidup, guys. Kita cek di 4G connection. Nah, bener ya, ini udah nyala. Nah, maka yang di lock itu 1800 yang depan ya. Ini 1900 ngebuk firmware-nya mungkin ya. Jadi ini udah nggak bakalan loncat-loncat. Maksudnya loncat-loncat, jadi suatu ketika 2100 ini bakalan di depan. Itu nggak bakal, guys. Kemudian ini kan kode towernya 179, tiba-tiba ganti ke kode tower yang lain. Enggak. Kalau misal towernya itu masih nyala, selamanya dia bakal ngelock seperti ini. Tapi kalau towernya rusak, mati, ya modemnya nggak dapat sinyal. Nah, itu kalau udah di lock. Kalau tiba-tiba modemmu nggak dapat sinyal sama sekali, berarti towernya mungkin rusak ya. Jadi kalian harus reset. Supaya apa? Supaya dia bakal nyari tower yang lain otomatis. Nah, kalau misal nggak direset, dia kan masih ngelock di 179, sedangkan tower 179-nya misal rusak mati. Ya otomatis modemnya nggak dapat sinyal, guys. Jadi modemnya nggak rusak, tapi settinganmu yang perlu direset. Kayak gitu. Jadi kadang ada beberapa user modem rakitan yang tiba-tiba sinyal cukup nggak muncul ya kayak gitu, padahal karena towernya yang bermasalah kayak gitu. Nah, ini udah berhasil ya guys ya, cara ngelock di 1800. Nah, selanjutnya aku akan coba tutorialkan untuk ngelock di 2100 biar kalian percaya ada pembeda ya. Ini kalian perhatikan ya, ini yang di depan kayak gini ya. Aku tulis ya, lock-lockan pertama. Lock pertama itu hasilnya gini guys. Nah, lock yang kedua kita buka modem Orbistar 2 lagi untuk nyari apa namanya, untuk nyari kode tower ya guys ya. Oke, selanjutnya kita akan tutorialkan untuk cara lock yang 2100. Kenapa perlu saya tutorialkan dua-duanya? Supaya teman-teman itu percaya bahwa tutorial ini memang work ya. Dan nanti saya kasih bedanya dan speed testnya juga guys. Oh ya, ini belum kita speed test ya. Kita speed test dulu. Kira-kira kalau kayak gini lebih kenceng apa lebih kendor kayak gitu ya. Oke, jadi lock yang pertama kita dapat kecepatan sekian. Sebenarnya ini tadi aku tes di modem utama, di router utama itu dapat 100 Mbps lebih. Ini saya pakai router yang kedua. Jadi routernya aku sistemnya kayak seri ya, jadi berjejer kayak estafet.
Nah, ini router yang kedua belum gigabit. Kalau yang router pertama saya pakai Mi 4 gigabit, saya tes speed di situ dapatnya 100 lebih, guys. Nah, tapi ini udah kenceng ya termasuknya ya. Nah, ini untuk hasil speed yang pertama, guys. Nah, kemudian kita akan coba log yang kedua 2100. Kode towernya masih sama tadi ya, 179. Kemudian EARFCN-nya berapa ya? Bentar, ini tadi kasih nama biar nanti suatu saat kalau kita mau log-log gampang ya guys ya. Ini tadi frekuensi 1800 PCI 179. Nah, nanti kalau misalnya suatu saat kita butuh ngelog, kita cukup ini aja, kopas ini, nggak perlu nyari-nyari lagi. Nah, kemudian yang kedua ini frekuensi 2100 PCI 179 guys. Nah, kode towernya 179 kayak tadi ya guys ya. Nah, ini udah ketemu tadi ya, kita tinggal kopas aja. Kemudian untuk EARFCN-nya dia tadi ketemu berapa ya? Bentar. EARFCN-nya dia 500 guys. Angkanya 500, yang DL-nya ya guys ya. DL, ingat DL. DL-nya 500 guys. Ini juga tulis DL guys. Nanti mbok lupa ya teman-teman ya. 500. Nah, kita akan convert dulu guys, biasa 500 ya guys ya. Kita convert, dapat angka sini guys. Kita copy. Sorry ya, tadi ketutupan ya. DL 500 kita copy ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita balik angkanya seperti biasa. Koma. Nah, udah. Kita akan input di sini, guys. Kita copy dulu. 2100. Ini sebagai catatan aja, guys ya. Yang pertama EARFCN-nya dulu, guys. EARFCN-nya kita copy, kita taruh di depan kayak tadi. Nah, ini koma yang ini ke belakang, ini kode PCI. Berhubung PCI-nya sama, jadi kita tetap ya. Ini kan PCI-nya kebetulan sama, jadi angkanya nggak berubah ini. Nah, kalau udah kayak gini guys, kita masuk ke modem rakitannya, ke firmware-nya. Kita ke attach message. Nah, kita masih lihat di sini ya. Di depan pasti masih 1800 terus guys, nggak bakal berubah ya, oke. Nah, kita masuk ke attach message. Kita nggak perlu hapus log ya. Kalau kita mau gonta-ganti log ke sana ke sini itu nggak perlu dihapus log guys. Mana ya tadi nih, hapus lag. Kita nggak perlu dihapus log, kita langsung eksekusi aja untuk log frekuensi yang lain. Jadi otomatis nanti yang lama kehapus, tertimpa yang baru guys. Nah, kita copy ya guys ya. Kita copy, kemudian kita masuk di komen ini, kita paste, send comment. Nah, kalau reply-nya kayak gini kayak tadi ya guys ya, berarti sukses guys. Kalau error berarti mungkin kalian ada kesalahan nulis, barangkali komanya kurang, komanya kehapus, atau malah keganti titik. Itu nggak bisa guys, jadi harus bener hati-hati ya. Nah, kalau udah kayak gini wajib di reset ya, restart. Nah, kalau udah send comment. Nah, ini lagi loading untuk reboot ya modemnya ya. Kita tunggu beberapa saat. A few moments later. Oke guys, jadi setelah modemnya restart, kita akan coba lihat apakah log kita berhasil guys. Kita masuk ke 4G connection. Dan nah, betul ya. Jadi tadi yang kita log itu frekuensi 2100. Makanya sekarang yang di depan frekuensinya itu 2100 guys, bukan 1800 guys. Nah, untuk towernya juga 179 guys. Nah, dengan cara di log seperti ini nanti itu nggak bakalan loncat-loncat. Mau sinyalnya lemah, mau sinyalnya kenceng, mau towernya banyak banget, juga dia bakal ngelognya yang ini terus guys. Nah, nanti kalau misal modemnya kalian bawa ke luar kota atau ke tempat lain, itu nggak dapat sinyal. Kenapa nggak dapat sinyal? Karena settingan modemnya itu udah ngelog di frekuensi ini doang. Jadi kalau modemnya tiba-tiba dibawa dari Jawa ke Sumatera, atau misalnya dari beda desa aja kayak gitu ya, itu pasti nggak dapat sinyal guys.
Karena di settingnya bukan otomatis, tapi udah di lock. Nah, nanti kalau kayak gitu ya dihapus lock. Caranya apa Bang? Cara ngapus locknya ya ini, tinggal di reset aja. Nah, nanti kalau udah di reset, modemnya restart, nanti dia dapat sinyal lagi, dan cari BTS atau cari tower yang terdekat yang paling kuat, istilahnya kayak gitu. Nah, jadi ini ya hasil lock-lockan kita kayak gini ya. Kita copy. Nah, ini tadi ini yang pertama ya guys ya, lihat ya. Yang pertama itu 1800 guys yang di depan. Nah, sekarang 2100 ya, karena yang kita lock itu 2100, PCI-nya 179 tetap ya kan. Nah, yang pertama kan yang kita lock 1800-nya, makanya yang di depan 1800 kayak gitu. Nah, dengan cara ini kita bisa memaksimalkan kecepatan internet kita dan ya optimasi lah kayak gitu ya. Nah, ini hanya berlaku di modem rakitan tutorial kali ini. Nah, ini adalah salah satu kenapa juga saya kembali ke modem rakitan setelah dulu pernah pakai modem rakitan, kemudian pindah Orbit Mac, kemudian sekarang pakai rakitan lagi karena saya ngejar bisa Loxel ID, karena Orbit Mac belum bisa. Nah, kayak gitu ya. Nah, speednya mirip-mirip lah. Tapi sebenarnya ada perbedaan kalau memang daerah kalian itu BTS-nya itu sensitif banget. Misalnya 1800 lemot banget. Nah, kalian butuh banget yang namanya Loxel ID. Terutama Loxel yang depannya 2100 kayak gitu guys. Nah, ini berjalan di 3CA ya guys ya. Berjalan di 3CA. 2100, 1800 dan 900 ya, karena modemnya juga spesifikasinya cuma 3CA karena pakai LT4220. Jadi ini berjalan di 3CA untuk sekarang ini ya guys ya. Nah, ini ya. B1 2100, B3 dan B8. Oke, jadi kayak gitu untuk tutorial cara Loxel ID dan frekuensi di modem rakitan terutama LT4220. Nah, sebenarnya cara ini udah pernah ada yang bahas, terutama suhu kita di Indonesian Tech Channel Mas Rere. Saya hanya mengulang atau istilahnya bikin video versi saya sendiri kayak gitu ya. Barangkali mungkin teman-teman ada yang belum tahu, jadi saya bikin video dan semoga video ini jelas kayak gitu dan sekalian saya buktikan kayak gitu. Nah, sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu guys. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.